Halo guys, ketemu lagi dengan gua Wawan Rahardianto. Udah lama ya kita nggak update story. Hari ini nih gua baru belajar hal yang penting guys. Namanya Leads Hack. Pengen tahu Leads Hack kayak gimana? Seneng banget hari ini gua akan ketemu dengan salah satu sahabat gua yang jagoan banget di asuransi jiwa. Backgroundnya memang pernah di sales, kemudian juga di people development dan di training. Saya pengen tahu gimana pendapat sahabat gua mengenai cara dapetin leads kekinian. Yuk, follow gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro Eko. Sehat. Wih, seneng banget nih ketemu sama Bro Eko hari ini. Yes. So guys, ini yang gue bilang nih, di Worldcast hari ini gue mau memperkenalkan sahabat gue yang paling canggih di urusan people development, People developer. terutama untuk agen asuransi jiwa di Indonesia. Indonesia. Perkenalkan, Bapak Eko Sabarianto. Bro Eko. Sekarang sibukannya apa Bro Eko? Kesibukannya kita lagi mau ada sebuah ide yang nggak cuma ide tapi bisa dipraktekkan buat ngebantu teman-teman agent. Wih, seru banget ya. Seru banget. Sebelum masuk ke idenya itu, boleh dong mungkin Bro Eko ceritain sedikit latar belakangnya Bro Eko itu apa sih? Oke semuanya, selamat pagi. Biasa kalau di industri asuransi kita selalu pagi terus. Nah, perkenalkan saya Eko Sabarianto. Background saya pernah di sales yang lumayan lama di bank insurance, terus juga di training baik support di agency maupun di bank insurance, people development, dan juga di sales management. Nah, di sini saya lagi mau kolaborasi nih sama Kang Wawan untuk membantu teman-teman agent yang dimanapun berada yang menghadapi challenge yang sama mengenai leads seperti itu. Nah, guys, dulu saya sama Bro Eko ini satu kantor di asuransi jiwa yang warnanya merah kayak Warnanya gini. merah juga. Jadi kita bantu agen asuransi untuk jualan produk asuransi kita lewat bank, terus lewat BPR, BPD, Lewat telepon juga. lewat telepon, koperasi. gitu ya. Betul. Jadi yang urusannya adalah partnership ya. Partnership. Kompleks banget nih guys. Gitu. Tapi along the way dalam karir kami, akhirnya kita terpapar dengan penjualan agen asuransi Betul. yang umum, betul gitu ya. Bro Eko, kira-kira menurut Bro Eko kan yang expert banget nih ketemu sama agen-agen ya. Iya, Gitu iya, banget sekarang masih aktif ketemu sama teman-teman agen. Kira-kira tren agen asuransi itu untuk mencari leads kayak gimana sih? Nah, ini menarik ya, Kang Wan dan teman-teman. Teman-teman di agensi itu masih kebanyakan pakai cara-cara yang konvensional. Karena apa? Karena kita selaku manusia itu terbiasa melakukan apa yang kita bisa, apa yang kita suka. Ya mudah menurut kita. Yaitu biasanya ya kontak melalui di telepon, ketemu di komunitas, ketemu di mungkin aktivitas yang latar belakangnya sama. Entah kita mungkin dulu dikerja di bank, kita kerja di konstruksi, di perusahaan manapun, itu biasanya nyambungin situ. Nah, di situ ada challenge tuh Kang. Challenge-nya adalah kalau kita hanya mengandalkan cara yang sama, lalu kita mengharapkan result yang berbeda, itu kayak sesuatu yang mustahil dan mustahil. Bener. Karena itu kita perlu memikirkan sebuah cara baru yang mudah, tapi juga murah. Nah, kenapa mudah? Karena ini basisnya teknologi, dibantu teknologi, dan nggak menyulitkan. Kenapa murah? Karena ternyata ada juga nggak harus berbayar di teknologi itu. Menarik ya Kang? Seru ya. Iya. Jadi kalau tadi gua sempet dengar, Bro Eko sempet sampaikan caranya masih ke komunitas, Iya. terus masih minta referral dari temen, Betul. terus kadang kontak dan nomor handphone masih dipakai nggak sih? ya. Masih. Gila guys, itu kayak yang udah kita Kalau 15 zaman- tahunan kayaknya itu masih Iya, dipakai cara masih ini. dipakai. Bahkan kalau agak mundur ke belakang dulu waktu saya jadi agent kita pakai Yellow Pages. Jadul banget ya. Guys, cara ini masih dipakai guys saat ini. Padahal kalau kita mau belajar dari adik-adik kita yang Gen Z zaman sekarang gitu ya, ada cara yang lebih praktis dan lebih cepat loh Pak Eko, pakai digital. Pakai digital ya. Kalau Pak Eko sendiri sekarang pernah menggunakan digital untuk mencari leads ya? Kalau sekarang itu yang kita coba
praktikan dan coba kita share ke teman-teman agent bahwa dengan digital, dengan AI itu sebenarnya banyak ngebantu kita. Dan itu kebanyakan nih teman-teman agent, susah lah, ribet pakai teknologi. Caranya tuh nggak ngerti, saya bukan Gen Z. Karena kebanyakan teman agent kita di Gen Y dan Gen X ya. Aduh, nggak sophisticated kata mereka. Tapi kalau kita tahu caranya, itu justru memudahkan. Masalahnya kita nggak tahu caranya dan perlu ada orang yang ngasih tahu cara. Wah, seru banget ya. Sebelum ngasih tahu caranya, pasti kan kita harus tahu dulu dong. Kan kalau di teori sales and marketing ada namanya segmenting, target, dan positioning gitu ya. Sebelumnya kita harus tahu market analysis dulu. Iya. Pengen tahu market analysis? Tunggu berikutnya. Hari ini sejuk ya, enak ya. Adem. Rada gerimis tapi untung kita di bawah pohon nih. Iya, kita anggota DPR di bawah pohon rindang. Asik banget guys. Kita lanjutin ya diskusinya. Hmm. Tadi kita mau bicara gimana caranya kalau gua sebagai agen asuransi jiwa, terus gua harus mencari leads secara digital. Itu kan digital tuh punya semua orang. Gua nggak kenal. Gimana dong caranya gue bisa masuk dan bisa kenalan ke situ gitu. Biasanya yang kita lakukan pertama kali itu kan namanya market analysis ya. Nah, kalau dari Bro Eko sendiri, proses market analysis yang harus dilakukan seorang agen asuransi jiwa tuh apa aja sih Bro Eko? Yang paling gampang ya? Buat gua tolong dibantu. Paling gampang itu, thank you Kang Wan pertanyaan. Paling gampang itu dari needs teman-teman. Kebutuhan. Jadi kita ngelihat calon nasabah kita berdasarkan needs. Dari situ kita bisa segmentasikan analisisnya apa kebutuhannya pendidikan, pensiun, misalnya buat warisan, atau cuma dia butuh tabungan dana darurat aja. Nah, needs itu yang menyatukan siapapun walaupun kita nggak kenal orangnya. Oh, anak masih kecil, butuh pendidikan, berarti kita bantu siapkan dana pendidikan yang terproteksi. Oh, mau nyiapin rencana buat misalnya investasi ke depan, cuma kita pengen yang aman dan ada jaminan untuk hari tua. Oh, berarti dia butuh proteksi untuk jaminan hari tua. Pokoknya hal-hal yang bisa kita lihat dari calon nasabah kita adalah needs atau kebutuhan. Dan itu sifatnya universal. Mau kita kenal, nggak kenal, kita disatukan oleh kebutuhan. Oke, itu guys. Jadi tips pertamanya dari Bro Eko adalah cari needs secara umum dulu. Tadi ada banyak opsinya ya. Pilih satu aja nih yang kira-kira cocok sama calon leads kita tadi ya. Gitu. Nah, oke, terus berikutnya adalah kalau kita udah kira-kira memilih nih mau masuk ke satu needs yang cocok gitu. Misalnya yang dibutuhkan saat ini apa sih yang paling dicari, Bro Eko? Nah, yang dibutuhkan saat ini memang kalau kita ngomongin produk insurance, semua produk insurance tuh kurang lebih melengkapi. Jadi artinya ya kita berikut harus melakukan fact finding ke dia. Dari dia punya needs, maka kebutuhannya tuh apa yang dia sudah miliki, apa yang dia belum, gapnya di mana. Kita mengisi gapnya itu teman-teman. Ya kalau bahasa mudanya kita memberitahu masalahnya lah. Oh ini ada problem, ada isu, ada gap yang harus di-solve segera. Kalau enggak nanti dampaknya apa. Dan kita hadir memberikan solusi atas gap atau isu tersebut. Oke, seru banget ya. So jadi konsepnya Bro Eko, ini tolong dikoreksi kalau gua salah ya. Secara flow kelihatannya itu masih sama metodenya dengan 15 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi satu kita nentuin needs-nya dulu. Habis itu kita nentuin segmennya siapa. Segmen itu artinya prospek potensial customer ya guys. Terus habis itu yang ketiga adalah kita nentuin kira-kira solusinya apa yang cocok buat dia. Gitu. So jadi urutannya masih sama ya kalau secara sales proses tuh. Satu adalah kita nyari leads-nya dulu. Yang kedua kalau udah dapet listnya kita kontak orangnya, entah mau pakai kalau zaman dulu di kontaknya personal gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah pakai platform digital. Kemudian yang ketiga abis di kontak adalah kita meeting sama prospeknya. Terus di meeting itu proses penjualan terjadi sampai akhirnya closing sales. Prosesnya masih sama itu ya? Kurang lebih sama, cuma yang membedakan tools yang kita punya nanti lebih ngebantu dari cara-cara konvensional. Wah, keren banget. Dan ini bisa speed up proses. Artinya prosesnya lebih canggih dan kayaknya kalau zaman sekarang nasabah juga akan melihat kita sebagai punya added value. Oh ini
pakai itu ya kamu ya, pakai AI ya, itu gimana ngebantunya? Selama ini orang mungkin tanya AI itu ya ngerubah foto jadi gambar bergerak atau ngerubah suara, pokoknya sesuatu yang sifatnya fun-fun aja. Padahal bisa juga loh buat ngebantu bisnis kita. Buat dapetin leads bisa ya? Buat dapetin leads juga Wih, bisa. keren banget tuh. Jadi kayaknya AI sama teknologi itu kan lebih deket buat anak-anak Gen Z Iya. sama milenial gitu Iya. kali ya. Nah kalau untuk anak-anak yang jauh lebih senior, senior tuh maksudnya gue ya, Gen X ya guys. Atau mungkin agen-agen kan juga masih ada yang Iya. boomers juga ya. Iya, betul, boomers masih ada. Itu kira-kira gimana adaptasi teknologinya? Susah nggak sih? Bener, susah teman-teman. Bahkan di beberapa teman-teman Gen X, Gen Y itu juga susah untuk mengadaptasikan teknologi untuk relate atau mensupport mereka punya bisnis. Mudahnya kan ya udah sih tinggal pelajari aja, tinggal lihat di YouTube atau tanya ke orang. Faktanya adalah tidak semudah itu, Ferguson. Karena Gimana Ferguson? willingness kita untuk belajar itu kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan implementasinya. Kita tetap butuh orang lain yang ngebantu kita bagaimana menempatkan pembelajaran itu dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Bagaimana membangun sistemnya, bagaimana membangun prosesnya, pada akhirnya itu bisa implement real pada pekerjaan atau kehidupan kita. Wah, dan kita butuh yang ngebantu itu. Seru banget ya. So guys, jadi buat anak-anak Gen Z sama milenial yang udah terbiasa pakai teknologi, itu nanti mungkin leads hack-nya bisa kalian pakai. Terus untuk anak-anak Gen X, Anak-anak juga ya. masih anak-anak, saya masih anak-anak ya. Juga untuk kakak-kakak yang boomers, life hacks ini juga bisa dipakai. Ya. Gitu. Karena platform itu kalau secara digital kan dimanapun kita bisa akses. Bisa akses. Dari laptop, dari tab, atau dari handphone. Bisa juga. Kepengen tahu gimana caranya? Kita masuk ke segmen yang berikutnya. Halo guys, ketemu lagi dengan gua dan Bro Eko. Hari ini kita akan melanjutin ke sesi yang berikutnya. Kita akan ngomongin gimana caranya kita menemukan leads, lokasinya ada di mana, kemudian gimana cara kita contacting mereka. Iya. Ini yang kita sebut dengan Lead hacks. leads hack. Oke. Jadi gimana Pak Eko? Jadi yang kita mau kasih tahu ke teman-teman agent adalah, kan tadi saya katakan di sebelumnya ya, bahwa teknologi itu fungsinya adalah membantu kita. Cuma dia bisa membantu kalau kita tahu caranya. Kalau kita nggak tahu caranya, jadi kesannya malah mempersulit, ribet, atau segala macam. Nah, di sini nanti Kang Wawan akan infoin pakai salah satu yang sudah ada gratis. Namanya apa nanti Kang Wawan yang jelasin soal teknologi membantu leads itu, atau kita sebutnya lead hacks. Pengen tahu lead hacksnya gimana caranya? Gua spill gratis. Yuk, sini. Gua kasih tahu caranya. Kita buka dulu Google, kemudian kita pilih keywordsnya. Karena tadi kita ada lokasinya itu di Pondok Indah. Berikutnya adalah kita, sebenarnya kalau kita klik di sini itu pilihannya udah banyak guys. Kita klik petanya di sini, kemudian kita pilih di sini. Kalau ini kita gedein, itu sebenarnya isinya adalah lead semua guys. Kita lihat ya, nih yang terdekat sebagai asuransi jiwa itu agen asuransi jiwa. Salah satu tempat yang paling efektif dan efisien itu adalah kita di Rumah Sakit Pondok Indah. Betul, Betul ya? Iya, salah satunya Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, ini salah satu yang paling banyak dicari. Ini ada alamatnya, ada nomor teleponnya gitu. Nah, berikutnya adalah kita coba cari nih. Selain Rumah Sakit Pondok Indah, di sekitaran sini nih ada apa aja sih rumah sakitnya? Coba kita zoom. Kita tunggu, kita lihat. Oh, ini ada Mayapada Hospital yang terdekat. Iya. Gitu. Oke, nah kemudian adalah kita coba cek. Kita harus milih dong, mau datengin Rumah Sakit Pondok Indah dulu atau Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Kita coba tulis di sini, masuk namanya Google Trend. Kita pilih ke jelajahi. Di Google Trend ini fungsinya adalah kita ngelihat seberapa banyak percakapan yang sehubungan dengan rumah sakit itu. Dari pengalamannya saya dan klien-kliennya saya,
brand yang sering diomongin dan populer di Google Trend itu berkorelasi terhadap sales dan revenue, Bro Eko. Oke, menarik nih ya. Menarik banget gitu. Oke, sekarang tadi kita rumah sakit Pondok Indah. Ini ya rumah sakit Pondok Indah swasta, kita pilih. Ini udah muncul. Kemudian tadi kita pilih rumah sakit Mayapada yang di Jakarta Selatan. Ini ya, ada nih. Kita lihat seberapa populer. Yang warna biru ini adalah Rumah Sakit Pondok Indah, yang warna merah ini adalah Mayapada Hospital. Jadi, saya akan merekomendasikan teman-teman agen asuransi untuk pertama datang dulu ke yang paling tinggi. Jadi ini skalanya adalah 0 sampai 100%. Yang warna biru posisinya di atas 50% semua nih guys. Ini artinya tren tinggi ya artinya. Minatnya banyak, yang ngomongin banyak gitu. So kalau kita udah tahu, oke, kalau gitu gua mau ke Rumah Sakit Pondok Indah. Kalau nggak tahu tempatnya, tinggal cari aja di Google Map. Iya. Gitu. Berikutnya adalah kalau kita mau ke Rumah Sakit Pondok Indah, terus kita kepengen tahu, gua mau ketemu sama siapa ya, gitu. Gua akan lari ke LinkedIn. Jadi di LinkedIn ini kita akan klik, tulis aja Rumah Sakit Pondok Indah. Nanti dari sini itu kita follow dulu. Setelah itu kita masuk ke Rumah Sakit Pondok Indahnya. Terus dari sini kita bisa lihat nih, people. Ini akan muncul orang-orang yang bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah. Ini mulai ada dari CEO, marketing manager, radiologis gitu. Karena urusannya sama sales, biasanya itu kita ketemunya sama orang marketing. Kita klik nih contohnya, Pak Agustinus gitu. Ini saya belum temenan. Saya lihat, bener nggak nih? Bener, dia orang Rumah Sakit Pondok Indah. Kemudian kita lihat profil ya, kita baca gitu. Oh, dia marketing manager. Ini kelihatannya orang yang cocok untuk kita ketemuin. Habis itu kita connect, tunggu sampai dia nanti accept friend kita, kemudian nanti kita akan leave message. Gitu. Nah, nanti di sini itu kita bisa ajak ngobrol Bapak tadi, kemudian kita ajak untuk kenalan. Nih, kita akan tulis salam kenal. Salam. Ya Allah, tangan gua. Salam kenal. Gitu. Nah, kurang lebihnya gitu Pak Eko. Nanti untuk detailnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi kalau kepengen tahu, mungkin kita bisa ngobrol, kita bisa DM, guys. Pasti kepo kan ya, pengen tahu caranya ya. Caranya gimana sih? Ternyata ada di sekitar kita dengan cara yang mudah dan murah alias gratis. Itu caranya. Tinggal diajak ngobrol, terus nanti berikutnya adalah kalau data leads-nya udah kekumpul semua, jangan lupa harus disimpan ya, Bro Eko ya. Betul. Oke. Nanti kalau udah disimpan, pastikan teman-teman follow up. Bikin satu dashboard. Pengen tahu gimana bikin dashboardnya? Klik next postingan dari saya berikut. Nah, untuk hari ini kayaknya thank you banget ya, Bro Eko. Sama-sama. Hari ini saya belajar banyak nih mengenai agen asuransi. Terus kemudian leads hack, gimana ngelihat marketnya, kemudian gimana cara kita mencari leads tersebut. Nah, untuk tahu lebih detailnya, silahkan DM ke Wawan Rahardianto atau Eko Sabarianto. Nanti kita bisa obrolin bareng-bareng lebih detail lagi buat teman-teman, karena tadi ini platformnya masih gratis. Udah bisa menghasilkan cuan. Ada lagi platform berbayar yang cuan ya lebih gede. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Pengen tahu caranya? DM kita. Terima kasih. Bye.